Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 9 Tarakan. Pandemi COVID-19 mengharuskan para siswa untuk stay at home. Tetapi meskipun stay at home bukan berarti kita tidak belajar ya. Kita tetap mengadakan KBM meskipun dengan pembelajaran modal daring. Nah, untuk pembelajaran IPS kelas 9, meskipun online, kita tetap akan saling belajar, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ayo, kita cari tahu bersama ada apa di materi IPS kelas 9 semester 1. Selamat datang di kelas IPS, kelas Ibu Nuraini SPD. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, para peserta didik sekalian, kita akan mulai materi kita dengan bab 1 yang berjudul Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajaran: melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mencari solusi pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, politik, dan pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Pengaruh atau dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut COVID-19. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di Cina, bahkan ke beberapa negara lain termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, tidak dengan Indonesia. Sampai saat ini, negara kita tidak menetapkan sistem lockdown seperti negara-negara lain. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyampaikan alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Hal ini berkaitan dengan keadaan perekonomian rakyat. Pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi diantaranya: A.
menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan konsumen dalam belanja. B. Masyarakat enggan untuk menggunakan transportasi umum dalam memenuhi kebutuhan keluarga. C. Kebijakan karantina wilayah atau lockdown di negara lain mempengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena berbagai perusahaan tersebut sulit mengimpor bahan baku produksi, mengekspor hasil produksi ke berbagai negara. Selain di bidang ekonomi, pengaruh COVID-19 ada juga terhadap bidang sosial dan budaya. Yang pertama, timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputaran kita atau yang baru kita kenal. B. Pemberlakuan peraturan tidak dibenarkan ada kumpulan di keramaian seperti di masjid, gereja, mal, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap bisa menciptakan kerumunan. C. Imbauan pemerintah untuk lockdown atau karantina mandiri di rumah masing-masing dengan meliburkan aktivitas tatap muka di sekolah, di perguruan tinggi, dan perkantoran. Akhirnya, pengaruh COVID-19 juga terjadi pada bidang politik dan pendidikan. A. Pemerintah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. B. Krisis politik dan keamanan. C. Adanya program belajar dari rumah melalui media televisi nasional TVRI. D. Adanya pembelajaran online melalui aplikasi Zoom, Google Classroom. E. Adanya kolaborasi antara sistem pendidikan konvensional dan digital. Para siswa sekalian, selama masa transisi COVID-19, lingkungan sekolah kita wajib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga jarak terhadap orang-orang yang berada di dekat kita, tetap stay at home, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Untuk penugasan pada materi ini akan diinformasikan melalui PPT atau PowerPoint berikutnya.